Malam di Afrika tidak pernah benar-benar sunyi. Di kejauhan, suara lolongan yang terdengar seperti tawa menyayat udara. Bagi sebagian orang, itu menakutkan. Tapi bagi mereka yang tahu, itu adalah tanda kehidupan. Tanda bahwa para penjaga malam, Hyena, sedang beraksi. Jika singa dikenal sebagai raja siang hari, maka hyena adalah penguasa sejati malam. Mereka hidup dalam klan besar, bisa mencapai 80 individu. Saat matahari terbenam, formasi mereka muncul dari liang, seperti pasukan kecil di bawah bulan purnama. Selama ini kita menganggap hyena hanyalah pemakan bangkai, tapi faktanya, lebih dari 60% makanan hyena tutul berasal dari hasil buruan mereka sendiri. Bahkan, menurut penelitian Wildlife Conservation Society, tingkat keberhasilan berburu hyena mencapai 70%, 2 kali lipat dari singa. Jadi, mengapa mereka tetap dianggap pengecut? Jawabannya ada di sejarah panjang kesalahpahaman manusia terhadap hewan ini. Bertahun-tahun, manusia melihat hyena sebagai pencuri. Tapi, studi di Maasai Mara, Kenya, membuktikan justru sebaliknya. Seringkali singalah yang merebut hasil buruan hyena. Ketika kawanan hyena menjatuhkan zebra atau genu, aroma darah menarik singa yang datang mengambil alih. Dan meski mereka mundur, itu bukan tanda pengecut. Itu tanda strategi. Karena di dunia liar, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cerdas membaca situasi. Dr. Kay Hollecomb dari Michigan State University membuktikan struktur sosial hyena sangat mirip manusia. Klan mereka dipimpin betina, dan setiap individu tahu posisi sosialnya. Inilah dunia matriarki di alam liar, di mana kekuasaan diwariskan lewat garis ibu, bukan ayah. Perjalanan hyena dimulai sekitar 22 juta tahun lalu. Fosil pertama mereka ditemukan di Eurasia, bukan Afrika. Mereka dulu kecil, mirip musang. Tapi, waktu dan padang savana membentuk mereka jadi pemecah tulang paling kuat di bumi. Rahang hyena memiliki kekuatan gigitan 1100 PSI, lebih kuat dari singa maupun macan tutul. Dengan rahang itu, mereka bisa menghancurkan tulang gajah muda dengan mudah. Peran mereka bukan hanya sebagai pemburu, tapi juga sebagai pembersih ekosistem. Tanpa hyena, bangkai hewan akan menumpuk dan menjadi sumber penyakit. Mereka adalah dokter alam, memastikan siklus kehidupan terus berjalan. Dari Afrika hingga Timur Tengah, hanya ada 4 spesies hyena di dunia, masing-masing dengan karakter unik. Yang pertama, hyena tutul, Crocuta crocuta. Sosial, kuat, dan penuh strategi, penguasa sabana sejati. Kedua, hyena belang, Hyaena hyaena, penyendiri misterius dari Timur Tengah. Ketiga, hyena coklat, Parahyaena brunea. Langka dan sulit dipahami, hidup tersembunyi di bawah tanah. Yang terakhir, Aardwolf Proteles cristata. Sang vegetarian di keluarga predator, hidup dari rayap, bukan darah. Semua hyena punya satu kesamaan, komunikasi lewat aroma. Dengan satu gesekan kelenjar di rumput, mereka bisa meninggalkan pesan. Siapa mereka, dari klan mana, bahkan sedang jatuh cinta atau tidak. Di dunia hyena, betina adalah ratu. Mereka lebih besar, lebih kuat, dan bahkan lebih agresif dari jantan. Semuanya berawal dari hormon testosteron yang tinggi, membuat betina hyena memiliki kekuatan dan dominasi alami. Bahkan secara anatomi, mereka luar biasa. Betina memiliki organ kelamin yang menyerupai jantan, simbol dari kekuasaan mereka. Namun, di balik kekuatan itu ada harga yang mahal. Banyak bayi hyena mati saat lahir karena struktur tersebut.
Namun yang bertahan akan tumbuh menjadi penerus klan dengan kecerdasan sosial luar biasa. Seekor hiena betina dapat mengenali 30 anggota klannya hanya dari suara dan aroma. Tertawa adalah bahasa universal, tapi siapa sangka hiena sudah melakukannya jauh sebelum manusia. Tawa mereka bukan ekspresi bahagia, melainkan cara berkomunikasi, sinyal yang penuh makna. Para peneliti dari University of California menemukan frekuensi tawa hiena berubah tergantung emosi dan status sosialnya. Tawa bernada tinggi menandakan individu muda atau bawahan, sedangkan tawa rendah dan berat berasal dari pemimpin klan. Jadi saat kamu mendengar suara tawa hiena di kejauhan, ingat, itu bukan suara kegilaan, melainkan percakapan sosial yang sedang terjadi di kegelapan. Selain suara, hiena punya bentuk komunikasi lain yang tidak bisa kita lihat atau dengar, aroma. Kelenjar ini menyimpan kode bau, pesan kimia yang bisa bertahan hingga beberapa hari. Aromanya memberitahu klan lain siapa pemilik wilayah, apakah sedang berburu atau mencari pasangan. Dalam dunia hiena, setiap bau adalah pesan, setiap tawa adalah kalimat. Mereka hidup dalam simfoni sosial yang tak terlihat oleh manusia. Jangan tertipu oleh wajah mereka yang tampak lucu. Otak hiena adalah salah satu yang paling kompleks di antara semua predator Afrika. Dalam eksperimen oleh Dr. Kay Holekam, 2 hiena bekerja sama membuka kotak logam untuk mendapatkan daging di dalamnya. Yang mengejutkan, mereka bisa membaca isyarat tubuh satu sama lain tanpa suara, menunjukkan kecerdasan sosial setara dengan primata besar. Dari luar mereka tampak liar, tapi di dalam otaknya ada sistem logika, komunikasi, dan strategi yang luar biasa canggih. Dua penguasa sabana, satu di siang hari, satu di malam hari. Hubungan antara singa dan hiena bukan sekadar persaingan makanan, tapi pertarungan strategi. Bila singa mengandalkan kekuatan, hiena mengandalkan jumlah dan koordinasi. Satu singa bisa mengalahkan seekor hiena, tapi 5 hiena bisa memaksa seekor singa mundur. Namun, dalam ekosistem sabana, mereka saling membutuhkan. Hilangnya salah satu akan mengguncang keseimbangan seluruh rantai makanan. Sejak zaman kuno, hiena selalu muncul dalam mitos dan cerita rakyat, dari Afrika Timur, Persia, hingga India. Bagi suku Ethiopia, hiena dianggap penjaga roh malam. Mereka percaya tawa hiena menandakan roh jahat sedang diusir. Sementara di Timur Tengah, hiena justru dianggap simbol licik dan sihir. Dari mitos hingga meme, hiena selalu punya tempat dalam imajinasi manusia. Mungkin karena di balik tawa mereka, kita melihat sedikit cerminan dari diri kita sendiri, pintar, licik, dan selalu beradaptasi. Masih berani bilang hiena itu pengecut? Sekarang kita tahu, mereka bukan cuma tukang tertawa, tapi juga otak brilian dunia malam. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa, di alam yang bertahan bukan yang terkuat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Kita ketemu lagi di petualangan berikutnya.